Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Nova Nur Aulia, Rara Maharani Bintang Lampung, Iza Virginalia, Imam Nurkolis, dan Moga Gilbert Taraja Pakwahan akan memaparkan sebuah materi mengenai panduan logam atau alloy. Untuk materi pertama akan dijelaskan Nova Nur Aulia. Paduan logam. Alloy adalah suatu benda atau produk yang tercipta atau terbuat dari dua macam atau lebih logam, bahkan non-logam. Dalam pembuatan material ini, bahan-bahan yang diperlukan dan telah disiapkan dilebur agar dapat bercampur menjadi satu kesatuan. Secara umum, nantinya campuran tersebut akan mendingin dan mengeras menjadi sebuah logam campuran. Alloy adalah sebuah zat yang terbuat dari suatu cara dengan melelehkan beberapa unsur secara bersamaan dan setidaknya membutuhkan satu jenis logam. Setelah dilelehkan, cairan tersebut akan mengkristal setelah didinginkan. Biasanya didinginkan pada sebuah larutan padat atau bahkan senyawa intermetalik. Umumnya, pada sebuah struktur penyusun alloy memiliki dua jenis paduan, yakni paduan pengantar dan paduan substitusi. Lantas, seperti apa perbedaannya? Satu, paduan pengantar. Untuk jenis paduan atau campuran pengantar merupakan sebuah zat terbentuk dari atom yang jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan logam utamanya. Hal ini, suatu atom yang ada biasanya hanya menyelip di antara logam penyusunnya. Oleh sebab itu, disebutlah perpaduan intensitial. Sebagai contohnya, untuk paduan intensitial adalah baja, yang mana dalam material tersebut memiliki jumlah atom karbon yang jauh lebih kecil, biasanya berada pada celah-celah atom besar dalam besi kristal. Yang kedua yaitu paduan substitusi. Berbeda dengan paduan substitusi, bila atom zat paduan yang ada berguna untuk menggantikan logam utama yang menjadi penyusunnya. Kebanyakan terbentuk dari atom non-logam dan merupakan zat penyusun paduan dengan ukuran yang hampir sama. Dalam contoh alloy ini, unsur penyusunnya memiliki jarak yang hampir dekat. Contohnya ada kuningan yang merupakan perpaduan yang tersusun dari tembaga dan mampu menggantikan sekitar 10% hingga 35% atom logam. Seperti yang diketahui bahwa kuningan memiliki jarak yang berdekatan satu sama lain dan umumnya memiliki atom dengan ukuran yang hampir sama. Kelebihan dan kekurangan alloy. Dalam penggunaannya, tentu material atau bahan alloy ini memiliki beberapa kelebihan dan keunggulannya masing-masing. Seperti yang diketahui bahwa alloy adalah campuran logam, sehingga nantinya memiliki keunggulan pada sifatnya. Hal tersebut dikarenakan mengambil beberapa sifat dasar dari penyusunnya. Kelebihan alloy pada umumnya, material atau bahan dasar berupa alloy pastinya memiliki sifat yang jauh lebih kuat dan kokoh. Hal tersebut dikarenakan biasanya sifat dasar yang lemah kemudian digabungkan dengan logam lain mampu menghasilkan sifat yang unggul. Selain itu, penggunaan alloy dianggap jauh lebih murah dibandingkan dengan material lainnya. Terkenal sebagai bahan yang sangat tahan terhadap karat, sehingga mudah dilakukan perawatan dan penyimpanan. Memiliki bentuk yang bagus dan simpel ketika diaplikasikan dalam sebuah produk. Oke, selanjutnya adalah kekurangan alloy. Tak hanya kelebihan yang diunggulkan, ada beberapa kelemahan yang juga ada dalam material alloy. Umumnya, alloy adalah material campuran logam yang tidak dapat menahan getaran layaknya material lain. Apabila terjadi suatu kerusakan, untuk perbaikannya sendiri tidaklah mudah dan membutuhkan suatu alat yang rumit. Biasanya, sifat alloy memiliki umur yang jauh lebih pendek dibandingkan dengan material lainnya. Seiring dengan berjalannya waktu, kualitas dari material ini akan mengalami sebuah penurunan kekuatan. Adapun contoh dari alloy yaitu yang pertama ada stainless steel. Untuk contoh alloy yang pertama adalah stainless steel. Umumnya mengandung kromium, nikel, dan beberapa unsur lainnya.
Jenis ini biasanya memiliki ketahanan terhadap karat atau korosi. Contoh kedua adalah baja. Baja merupakan jenis alloy yang berasal dari pencampuran besi dengan karbon. Selain itu, ada unsur berupa nikel dan kobalt, yang mana unsur tambahan tersebut berguna untuk menambah kekerasan dan kekuatan pada baja. Yang ketiga adalah pewter. Pewter adalah contoh alloy timah, dengan unsur penyusunnya berupa timah, tembaga, dan antimon. Jenis ini sangat mudah untuk ditempa, namun lebih kuat bila dibandingkan dengan timah. Berbeda dengan timah, pewter mampu bertahan pada suhu yang rendah sekalipun. Kemudian contoh selanjutnya yaitu ada emas. Emas merupakan jenis alloy yang mana 75%-nya berasal dari emas murni. Unsur lain yang dapat dicampurkan adalah nikel, seng, atau bahkan tembaga. Sifat alloy mempertahankan warna dan kilauan emas murni. Selain itu, sifatnya akan jauh lebih keras dan kuat. Yang kelima, ada perak. Perpaduan antara tembaga dan logam lainnya mampu menghasilkan sebuah alloy berupa perak. Sifatnya cenderung lebih sulit untuk diolah dan tahan lebih lama. Selain itu, meskipun tersusun dari tembaga, material ini cenderung mengarah ke oksidasi noda. Selanjutnya, ada kuningan. Kuningan adalah campuran dari tembaga dan seng serta beberapa unsur logam lainnya. Sifat alloy ini jauh lebih keras dan tahan lama, sehingga sangat cocok digunakan untuk perlengkapan pipa atau mesin. Yang ketujuh, amalgam. Selanjutnya ada alloy merkuri. Dengan adanya kandungan tersebut membuat alloy bertekstur seperti pasta. Dapat digunakan sebagai tambalan gigi. Selain itu, untuk menyebarkan amalgam dan memanaskan mampu menguapkan merkuri dan meninggalkan lapisan logam. Yang ke-8 ada besi meteorit. Umumnya meteorit tersusun dari berbagai jenis atau jumlah bahan yang sangat beragam. Beberapa di antaranya merupakan campuran bahan nikel dan besi alami. Pada budaya kuno, kebanyakan digunakan untuk membuat senjata dan berbagai peralatan. Selanjutnya yaitu ada jenis alloy. Bekerja dengan logam adalah keterampilan yang telah dikembangkan manusia selama lebih dari ratusan tahun. Saat ini ada hampir terlalu banyak jenis paduan untuk dihitung, karena logam digunakan dalam produksi hampir semua yang kami gunakan di seluruh dunia. Anda dapat membayangkan beberapa banyak contoh paduan yang kami miliki. Berikut adalah beberapa jenis alloy yang membentuk sebagian kecil dari kompleks industri global. Yang pertama ada paduan aluminium. Aluminium sendiri bukan logam yang terbuat. Aluminium digunakan dalam kombinasi dengan logam lain untuk membuat paduan logam konduktif, panas, dan ternoda. Aluminium digunakan dalam banyak komponen mekanik seperti mesin mobil, panel bodi pesawat terbang, dan lambung kapal. Yang kedua ada paduan nikel. Ketika nikel dan logam lainnya bersentuhan dengan bahan kimia tertentu, mereka bereaksi dengan cara yang menghasilkan listrik. Proses ini telah dimanfaatkan dalam baterai di seluruh dunia, dan penelitian berkelanjutan di lapangan telah mengarah pada janji mobil listrik. Yang ketiga ada produk baja tahan karat. Semua paduan baja sebenarnya terbuat dari besi dan karbon. Karbon mencegah besi dari oksidasi. Kromium dan nikel ditambahkan juga untuk menghasilkan stainless steel. Ada 4 kelas baja paduan, yaitu baja struktural, paduan magnetik, baja perkakas, dan die, dan baja stainless tahan panas. Konsumen sangat mengenal jenis terakhir karena lemari es, bak cuci, garpu, pisau, dan produk yang lain yang terbuat dari stainless steel. Dan yang terakhir ada paduan emas. Banyak jenis perhiasan berbeda-beda yang sebenarnya bukan emas murni, tetapi sebenarnya adalah paduan. Itu karena emas sangat mudah ditempa, sehingga mustahil untuk membentuk perhiasan yang tahan lama. Emas sendiri digunakan dalam
pembuatan elektronik karena sifat lunaknya yang sama dan karena konduktif secara elektrik. Ada banyak kegunaan yang menarik dan unik untuk berbagai jenis paduan. Dengan terlalu banyak alloy yang ada untuk disebutkan, ketahuilah bahwa ada panduan khusus untuk tujuan yang Anda maksudkan. Perlu ada juga karena ada ribuan produk, peralatan mesin, dan cetakan yang membutuhkan properti yang berbeda untuk berfungsi dengan benar. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai materi di atas. Kurang lebihnya kami memohon maaf apabila ada salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.